teman-teman sini itu ya. Dan saya lihat tadi banyak yang nangis juga karena emosional, karena sedih kan. Ya. Iya, dan Pak Diraj, ini seperti film di company yang lainnya Pak, apakah film Siksa Neraka ini akan juga tayang ya di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura atau Brunei Darussalam Pak? Iya, akan tayang tapi nggak serentak. Tidak serentak ya. Bisa dulu tanggal 14 Desember di Indonesia. Ya, mulai 14 Desember kita akan saksikan bersama-sama ya film Siksa Neraka tayang di seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Kiki sekali lagi ya. Dan selanjutnya kita akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, berbincang juga dengan Anggi Umbara ya, sutradara dari film Siksa Neraka ya. Ini Mas Anggi, akhirnya ya filmnya tayang juga. Bagaimana Mas Anggi perasaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya perasaan ya gimana ya, masih berduka sebenarnya sih, karena kan barusan minggu lalu ibu saya almarhumah meninggal dunia, wafat. Terus kalau ditanya perasaannya pasti masih berduka, dan ini juga sebagai pengingat kita semua gitu, terutama saya sih yang udah berjuang. Selanjutnya ini mari bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama, dengan kepercayaan masing-masing untuk ibunda dari Mas Anggi ya, yang baru saja wafat beberapa waktu yang lalu. Berdoa kami persilahkan. Ya, berdoa selesai. Ya Mas Anggi, mungkin ini pertanyaan selanjutnya ya. Di film ini tadi kita menyaksikan ya, banyak sekali kita tadi kutipan-kutipan terjemahan dari ayat suci Al-Quran yang ditayangkan ya Mas ya, yang ditampilkan. Ini kira-kira pesannya apa sih Mas, kira-kira yang ingin, pesan utama yang pengen disampaikan? Ya demi masa ya, demi waktu, sesungguhnya kita orang-orang yang merugi kalau kita nggak manfaatin waktu kita sebaik mungkin di waktu lagi masih hidup gitu ya. Don't take it for granted lah, waktu yang satu hari nggak bisa dibeli, jadi never wasted. Baik, boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Mas Anggi ya. Dan selanjutnya kita akan juga berbincang-bincang ya dengan penulis skenario dari film Siksa Neraka, Mbak Lele Laila. Mbak Lele Laila, gimana Mbak setelah akhirnya ya, gimana sih kalau boleh tahu ceritanya awal tertarik dengan komik Siksa Neraka dan akhirnya berjodoh dapat mengadaptasi komiknya menjadi sebuah skenario film. Gimana kalau boleh diceritain prosesnya awalnya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Tadi saya ikut nonton, jadi saya masih terbawa terharu. Saya ingat banget pertama kali Pak Diraj posting di Instagram ya, sama kreator Siksa Neraka. Saya bilang harus saya nih yang tulis, tapi terus berbulan-bulan kita tidak bertemu ya Pak, sampai tiba-tiba suatu hari jodoh datang dengan sendirinya. Pak Diraj terus menghubungi, Lele boleh ketemu. Saya cuma bilang waktu itu harus Siksa Neraka yang dia tawarin ke saya. Dan habis itu alhamdulillah tiba-tiba dia nawarin Siksa Neraka. Tapi waktu itu saya juga bilang sama Diraj, jujur ini kan dari komik ya, waktu itu belum ada narasinya, kira-kira mau bikin apa. Saya butuh waktu Pak, kayak terima kasih Pak Diraj waktu itu ngasih cukup waktu dan ngasih kesempatan buat saya buat gimana sih kita mau bikin film apa gitu. Waktu baca, akhirnya saya baca ulang komik itu. Terus yang saya ingat tuh bukan cuma komik itu, tapi saya ingat waktu Abi, bapak saya, itu ngasih komik itu waktu kecil gitu. Terus kayak akhirnya ini agak emosional ya, karena sebenarnya kayak saya hidup bersaudara 5, jadi kalau tadi 4, sebenarnya saya hidup bersaudara 5. Terus habis itu ini tuh untuk pertama kali kayak surat cinta buat bapak saya gitu. Terima kasih Abi karena pernah ngajarin neraka sama kita gitu, kayak takut sama neraka. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Ratu Sofia, berperan sebagai Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisha Alvaro, saya berperan sebagai Fajar. Halo, selamat malam semuanya. Nama aku Naila Purnama dan aku berperan sebagai Aziza. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Astri Nurdin, berperan sebagai ibu 4 anak ini.
Banyak anaknya ya. Selamat malam, saya Ari Wahab, saya berperan sebagai Syakir, suami dari ibu dan ayah dari anak-anak Badung ini. Susah banget diatur, bingung gue, rasain loh. Sorry apa ya, maaf. Aku nggak Badung, sorry. Oh iya. Ternyata ayah ya, anaknya yang kalau di rumah kalau dilihat alim-alim semua, ternyata menyimpan rahasia terpendam ya. Serba salah ya, harus keras atau harus lembek gitu kan. Dikerasin malah Badung di luar ya kan, serba salah jadi. Oke, kalau gitu ini untuk teman-teman ya, Ratu Sofia, Naila Purnama, Kisha Alvaro dan juga Rizky Farel ya. Ini boleh dong diceritain gimana perasaannya waktu pertama. Ya tuh. Belum apa-apa gue udah kena siksa. Nggak ada maksud, padahal nggak ada maksud jahat tuh, padahal nggak ada maksud jahat. Gimana perasaannya teman-teman yang di belakang ya, teman-teman cast ya. Ini kita kalau di sini dari panitia aku nyebutnya di sini pemain-pemain muda sama pemain senior kalau di sini guide-nya ya. Untuk yang pemain-pemain muda dulu ya. Untuk yang pemain-pemain muda nih tadi Ratu dan teman-teman, gimana perasaannya waktu kalian pertama kali ditawarin untuk ikut proses casting atau screen test dari film Siksa Neraka? Gimana perasaannya? Mungkin dari Ratu dulu boleh? Aku izin jawab ya Kak. Ya. Jadi waktu itu tuh aku disuruh screen test di company. Itu aku masih ngebaca sedikit banget scene-nya. Terus selebihnya itu aku disuruh improvisasi gimana perasaan aku ketika aku melihat saudara-saudara aku disiksa di neraka kayak gitu. Terus ternyata aku lolos dan waktu aku baca seluruh skenario-nya, aku shock banget ngebaca ceritanya gitu ya, karena kayak aku nggak bakal expect sesadis itu dan semenyedihkan itu sih. Dan aku sangat bangga juga ikut berpartisipasi di film ini. Kamu kan satu-satunya yang nggak disiksa di sini ya, di film ini ya. Nah, tapi menyaksikan teman kakak dan adiknya disiksa ya. Dan gimana kebayang nggak sih kamu waktu baca skenario atau pertama kali ditawarin deh gitu wah. Iya, aku bener-bener kebayang banget rasanya kayak gimana kalau ngelihat saudara-saudara kita disiksa di neraka, dan aku di situ harus membayangkan diri aku yang melihat itu sendiri. Itu benar-benar menyedihkan banget. Even waktu aku syuting pun itu benar-benar capek banget, menguras tenaga juga. Dan untuk Naila, Kisha sama Rizky mungkin ya, yang waktu kalian akhirnya screen test dan lain-lain akhirnya sampai masuk sebagai main cast dari Siksa Neraka ini, dan kalian adalah dapat peran di sini ya yang akan yang disiksa. Gimana perasaannya waktu itu? Mungkin dari Rizky dulu mungkin ya. Perasaan aku sendiri sih ketika menerima proyek ini ya pertama senang banget tentunya, dan setelah aku baca ceritanya dan aku screen test, waktu screen test dulu aja deh, itu aku lumayan capek banget dan menguras energi banget. Jadi aku sama temen aku sempat ngomong, ini kalau kita terima ini, kita pasti bakal capek banget sih. Soalnya dari naskahnya pun itu emang beneran disiksa. Aku masih ngebayangin aja nih, belum ngelakuin, itu udah secapek itu, Mas. Dan setelah syuting, lebih sih capeknya. Dan kalau untuk Naila dan mungkin Kisha ya, perasaannya boleh diceritain nggak sih kalian berdua ya, kalau kalian berdua perasaannya waktu kalian menjalani waktu take adegan yang cukup bikin teman-teman di sini pengen tobat tadi, gimana rasanya? Boleh mungkin mic-nya dioper ya, silakan dari Kisha dulu boleh. Ya, sebelumnya melanjutkan jawaban Rizky tadi, dari menjalani adegannya sendiri aku selalu melihat korelasi dari Al-Quran gitu. Jadi bisa contoh di adegan ini ini dari surat Al-Humazah, dari surat kebetulan saya kan dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia ya, dosa yang paling apa itu? Ya, itu zina. Zina ini dosa yang kadang kita nggak sadari tapi kita lakuin gitu, nggak sadar. Kalau gini baru sadar ya, gitu. Itu sadar. Hilaf. Dan juga film pertamaku yang
ada adegan-adegan yang bisa dibilang gore nggak sih maksudnya ya, adegan-adegan sadis penyiksaan gitu. Dan aku emang pecinta film gore gitu, jadi yang biasa nonton tiba-tiba aku harus memerankan adegan menjadi ibaratkan tanda kutip korbannya nih di film ini. Seru sih. Nah, kalau Naila sendiri gimana perasaannya waktu selama menjalani syuting film apa namanya Siksa Neraka ini? Mungkin adik yang paling ini dah yang mungkin satu momen yang paling bikin kamu terkesan, entah itu sedih atau apa bahagia selama proses itu apa dari Naila sendiri? Kita tuh selama men-syuting cukup lumayan panjang dan mungkin ada beberapa kendala, cuman untungnya teratasi karena lingkungannya yang baik juga, pemain kru-krunya juga sangat mensupport banget. Walaupun kita tuh syuting waktu itu sempat hampir ada semingguan lebih di studio set neraka, dan itu emang karena pakai XR juga, tapi bawahnya tuh benar-benar pasir, jadi kita itu guling-gulingan, diseret-seret tuh di pasir, sampai kita pun pemain-pemainnya luka-luka beneran. Masih berbekas sampai sekarang? Enggak? Udah sih. Oh, udah hilang ya? Udah sembuh ya, alhamdulillah. Kalau buat aku sendiri ini jadi salah satu project yang paling berkesan. Kalian berempat auto-tobat gak sih habis itu film ini? Tobat? Auto-tobat ya guys. Setelah syuting ini aku jadi lebih mikir aja sih mau ngelakuin tindakan bodoh sih. Tindakan bodoh diperhalus ya, tindakan bodoh ya. Iya, dan jadi pengingat juga buat kita supaya tetap ingat sholat 5 waktu, baca Al-Quran gitu sih. Amin ya. Kebetulan setelah film ini aku jadi takut pacaran. Jadi apa? Takut pacaran. Takut pacaran. Maunya taaruf aja. Langsung ta'aruf aja ya. Kita doain ya, semoga ta'aruf ya, tanpa berpanjang lebar langsung berjodoh ya. Kalau Naila gimana? Naila? Auto tobat juga kayak teman-teman yang lain? Ya jelas, aku ngikuti jalan abang-abang dan kakak aja sih kayaknya. Boleh tepuk tangannya ya untuk teman-teman kita Ratu Sofian SD. Kita keluar SD aja udah banyak banget yang jual kayak gituan gitu loh. Jadi ini lumayan jadi komik favorit kita zaman dulu lah. Nah, kedua, pas aku baca ceritanya, sinopsis segala macam, aku ngerasa ini akan menjadi salah satu film terberatku gitu loh. Untuk scene-scene-nya ya, scene-scene-nya, skripnya, ceritanya segala macam. Karena dan aku juga ngerasa aku pengen menerima ini karena selama ini aku belum lagi menerima cerita-cerita yang dalam seperti ini gitu loh. Karena ini ceritanya sangat, dramanya sangat sedih, sangat tragis. Jadi benar-benar perlu apa ya, kayak menyiksa batin dan mental banget. Jadi aku akan ngerti cerita seperti itu. Jadi emang aku pengen cerita seperti itu, makanya aku ambil. Dan ketiga, aku belum pernah kerja sama sutradara, salah satu sutradara terbaik Indonesia, Anggi Umbara. Yeay. Dan Pak Adira juga. Dan akhirnya sempat ketemu, cuman aku cuman bilang sama Pak Adira, Pak, ini secara drama sih udah oke nih, Pak. Cuman CGI-nya gimana? Cuman Pak Diras menjanjikan bahwa kita benar-benar fokus untuk CGI-nya supaya ntar nanti penonton juga tidak kecewa lah untuk menonton film ini, karena aku merasa emang dramanya udah kuat di film ini. Dan syukur banget, jadi kita juga banyak workshop, jadi udah latihan ya, kita latihan segala macam. Jadi emang banyak banget adegan nangisnya tuh nggak cuma sekali gitu loh, iya kan? Setelah kehilangan semua tuh udah ceritanya udah bener-bener kita kelelahan. Apalagi kita kan pas banget pas syuting itu banyak dilakukan di scene-scene malam gitu loh, jadi istirahatnya kurang dan musimnya juga lagi banyak musim hujan segala macam. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan kemarin, perjuangan dan pengorbanan kita bisa menjadikan sebuah film yang bisa bermanfaat buat semuanya lah, insya Allah. Oke, terima kasih Mas Aryo ya. Mbak Astri, gimana perasaannya? Kalau tadi kita lihat di film ini ya, kayaknya Mbak Astri lebih banyak nangisnya daripada daripada ngomongnya ya. Gimana Mbak mendapatkan feel bisa menghadapi kehilangan 3 orang anaknya sekaligus di film ini, prosesnya gimana Mbak? Proses mendapatkan feel-nya itu loh, gimana Mbak?
prosesnya ya saya benar membayangkan ini keluarga saya sendiri, yang saya kehilangan keluarga saya sendiri, dan kehilangan itu dengan cara yang tidak wajar gitu ya, bukannya meninggal wajar gitu. Jadi itu yang saya bayangkan, dan kalau itu terjadi di keluarga saya, min zalik knock on wood 3 kali 1000 kali, nggak kebayang sih sedihnya kayak gitu. Jadi mungkin bisa dilihat ya sedihnya saya di film kayak gitu, karena saya benar ngebayangin keluarga saya sendiri yang pergi meninggalkan saya dengan cara yang tidak wajar. Di film ini juga saya belajar bahwa sebenarnya nggak ada sih anak nakal, adanya mungkin orang tua yang salah mendidik. Benar nggak sih? Kalau misalnya kita bisa jadi bapak yang terlalu keras menyebabkan anak-anak menjadi tumbuh yang ya yang itu kelihatannya baik ternyata enggak gitu kan. Dan yang kita benar kan, yang kita anggap ini kayaknya nggak membanggakan orang tua, ternyata inilah ya anak soleha gitu kan. Jadi di skripnya itu saya membaca banget, saya rasa sih tidak ada anak yang nakal, hanya yang ada itu salah mendidik orang tua. Orang tua salah mendidik maksudnya. Ya semoga hikmah dari film ini bisa kita petik, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Kita jalankan hidup sebaik-baiknya supaya menjadi orang baik dan jauh dari siksa neraka. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh tepuk tangannya untuk Mbak Asri Nurdin ya. Sudah dirangkum tadi pesan-pesan yang disampaikan melalui film ini, bukan cuma sekedar siksa neraka aja, tapi bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk para cast dan juga para kreator dari... Oke, silakan ya dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Siksa neraka. Orang bernama. One take oke? One take oke? Oke.